Assalamualaikum, para pendengar yang terhormat. Selamat datang dalam kisah yang akan membawa kita menyusuri jalan-jalan kuno Bandung, di mana cinta tumbuh di antara benang dan mesin jahit di tengah hiruk-pikuk kota yang penuh cerita. Ini adalah kisah tentang Nia, seorang jurnalis berbakat yang mengejar kebenaran, dan Taufik, seorang penjahit sederhana yang menyimpan rahasia yang akan mengguncang pandangan keluarga Nia dan semua orang di sekitar mereka. Bayangkan sebuah sore di Bandung ketika sinar matahari menyelinap di antara bangunan-bangunan tua di kawasan Braga. Udara sejuk khas kota ini bercampur dengan aroma kopi dari warung-warung kecil dan suara gemerisik daun dari pohon-pohon pinggir jalan. Nia, dengan tas selempang penuh catatan dan pena, berjalan tergesa menuju sebuah TMI kecil di sudut jalan. Ia membawa sebuah jaket kesayangan ia yang robek, berharap bisa diperbaiki sebelum wawancara penting malam ini. Di dalam TM, Taufik sedang bekerja, jari-jarinya lincah menari di atas kain, matanya fokus pada setiap jahitan. "Selamat sore, apa yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan senyum ramah, membuat Nia merasa diterima meski baru pertama kali masuk ke TM itu. Bandung, dengan pesona jalanan tuanya dan kehidupan kota yang dinamis, menjadi latar cerita ini. Di antara kafe-kafe modern dan toko-toko vintage, TMI Taufik berdiri sebagai oasis sederhana. Tanpa teh benang dan kain menyatu menjadi karya. Nia, yang bekerja untuk sebuah surat kabar terkenal, sering melewati jalan ini. Tapi baru kali ini, ia memperhatikan tim kecil itu dan pria di balik mesin jahit tehnya. Namun, hubungan mereka yang baru mulai terjalin tak luput dari sorotan mata masyarakat. Di warung kopi dekat kantor Nia, bisik-bisik mulai terdengar. "Nia itu jurnalis terkenal, kok sering ke penjahit?" tanya seorang pelanggan kepada barista. "Mungkin cuma urusan kerja," sahut yang lain, tapi nada mereka penuh tanda tanya. Di rumah besar keluarga Nia di daerah Dago, ayahnya, Pak Budi, seorang mantan jurnalis senior yang kini memiliki pengaruh besar di dunia media, memandang hubungan ini dengan kecurigaan. Ia bangga dengan kesuksesan putrinya, tapi tak bisa menerima kedekatan Nia dengan seorang penjahit sederhana. "Taufik itu cuma penjahit, Nia," katanya suatu malam. Nada suaranya tegas, namun penuh kekhawatiran. "Tahu, punya karir cemerlang. Jangan sia-siakan masa depanmu dengan seseorang yang hidupnya penuh benang dan kain." Nia hanya diam, tapi hatinya bergejolak. Ia tahu ayahnya ingin yang terbaik, tapi bagaimana ayah bisa menjelaskan bahwa Taufik bukan sekadar penjahit? Ada sesuatu dalam diri Taufik, ketelitian, kebaikan, dan semangat yang tersembunyi yang membuatnya istimewa. Dan yang lebih penting, jalanan Bandung dengan bangunan-bangunan tua dan aroma kopi yang menggoda menjadi lebih dari sekadar latar. Ia adalah simbol kehidupan yang penuh kontras antara modernitas dan tradisi, antara ambisi dan kesederhanaan, antara prasangka dan kebenaran. Disinilah Nia dan Taufik bertemu, di antara benang dan mesin jahit, di tengah pandangan sinis dan harapan yang tersembunyi. Ini adalah kisah tentang cinta yang harus melawan arus, tentang keberanian untuk memilih hati di atas ekspektasi, dan tentang rahasia yang akan mengubah segalanya. Nia berdiri di depan TMI Taufik, memegang jaket yang kini telah diperbaiki dengan jahitan rapi yang hampir tak terlihat. Ia memperhatikan Taufik yang masih bekerja di dalam. Tangannya cekatan gerakan kain di bawah mesin jahit. Wajahnya tenang, namun penuh konsentrasi. Ada debar kecil di hati Nia, sesuatu yang membuatnya ingin kembali ke TM ini, bukan hanya untuk jaket lain, tapi untuk sesuatu yang lebih dalam. Namun, bayang-bayang kekhawatiran tentang ayahnya, tentang pandangan masyarakat, dan tentang masa depan yang tak pasti mulai merayap di pikirannya. Apa yang akan terjadi jika ia mengikuti kata hatinya? Dan rahasia apa yang disembunyikan Taufik yang akan membuat semua orang termasuk keluarganya terpana? Sore di Bandung membawa aroma kopi dan angin sejuk yang berhembus lembut di jalanan Braga. Cahaya matahari yang memudar menyelinap di antara bangunan-bangunan tua
menciptakan bayang-bayang panjang di trotoar. Nia berjalan menuju timai kecil Taufik, memegang sebuah rok yang robek karena tersangkut di meja kantor. Ia sebenarnya bisa pergi ke tim lain, tapi ada sesuatu yang menariknya kembali ke tempat ini. Mungkin ketelitian Taufik saat memperbaiki jaketnya minggu lalu, atau mungkin senyum ramahnya yang terasa begitu tulus saat ia membuka pintu tim. Lonceng kecil di atas pintu berdenting L. Ambut, dan Taufik mendongak dari mesin jahitnya. "Selamat sore, Mbak Nia. Lagi-lagi ada yang robek?" Candanya, matanya menyipit penuh kehangatan. Nia tersenyum, sedikit malu, dan menyerahkan rok itu. Ia memperhatikan Taufik bekerja, jari-jarinya lincah menari di atas kain. Setiap jahitan begitu rapi, seolah ia sedang menciptakan karya seni. Di tengah suara mesin jahit yang berdengung pelan, mereka mulai berbincang. Taufik bercerita tentang masa kecilnya di sebuah kampung kecil di pinggiran Bandung, di mana ia belajar menjahit dari ibunya. Bu selalu bilang, menjahit itu seperti menceritakan kisah. Katanya, matanya memandang kain dengan penuh perhatian. Setiap jahitan punya makna, dan kalau kita sabar, hasilnya akan indah. Nia terpeso. Nah, oleh cara Taufik berbicara sederhana, tapi penuh makna, seolah setiap kata yang ia ucapkan ditenun dengan hati. Saat Taufik selesai memperbaiki rok, Nia mencoba membayar lebih sebagai tanda terima kasih. Tapi Taufik menggeleng dengan senyum, "Cukup bayar sesuai harga. Mbak, menjahit ini sudah kebahagiaanku, kah?" Tanya, membuat Nia tersipu. Ia memperhatikan tangan Taufik yang kasar karena kerja keras, namun lembut saat menyentuh kain, dan merasa ada sesuatu yang istimewa tentangnya. Sebelum pergi, Nia bertanya, "Kau selalu begitu teliti. Apa yang membuatmu begitu mencintai pekerjaan ini?" Taufik tersenyum kecil, seolah menyimpan rahasia. "Menjahit mengajarkanku untuk memperbaiki hal-hal yang rusak, Mbak Bude. Bukan cuma kain, tapi juga hati orang-orang, kalau bisa," jawabnya. Nadanya santai tapi penuh makna. Malam itu, saat Nia berjalan pulang ke apartemennya di kawasan Dago, pikirannya dipenuhi oleh Taufik. Ia teringat senyumnya, ceritanya tentang ibunya, dan kebaikan kecil yang ia tunjukkan dengan menol. Akuang lebih. Ada debar di dadanya, sesuatu yang membuatnya ingin kembali ke timai itu. Bukan hanya untuk memperbaiki pakaian, tapi untuk mendengar lebih banyak cerita Taufik. Namun, di sudut hati, ya, ia tahu bahwa perasaan ini akan membawanya pada tantangan besar. Ayahnya, Pak Budi, tak akan pernah menerima seorang penjahit sebagai bagian dari keluarganya. Ia sering mendengar ayahnya berbicara tentang pria yang pantas untuknya, seorang editor, pengusaha, atau setidaknya seseorang dengan nama besar di dunia media. "Kau harus menjaga reputasimu, Nia," katanya suatu malam. Nadanya penuh harapan tapi tegas. Di jalanan Bandung, bisik-bisik tentang Nia mulai menyebar. Di warung kopi di Stem, "It looks like the response was sweet of Dennis. Below is the complete version of part 2 for jurnalis wanita dan penjahit, written in Indonesian, ensuring a seamless narrative flow that connect TS naturally with part 1, and play this into future parts. The story avoids abrupt breaks, bullet points, or subheadings, maintaining a romantic and culturally authentic tone with emotional depth as per our instructions." Sore di Bandung membawa aroma kopi dan angin sejuk yang berhembus lembut di jalanan Braga. Cahaya matahari yang memudar menyelinap di antara bangunan-bangunan tua menciptakan bayang-bayang panjang di trotoar. Nia berjalan menuju TMI kecil Taufik, memegang sebuah rok yang robek karena tersangkut di meja kantor. Ia sebenarnya bisa pergi ke TM lain, tapi ada sesuatu yang menariknya kembali ke tempat ini. Mungkin ketelitian Taufik saat memperbaiki jaketnya minggu lalu, atau mungkin senyum ramahnya yang terasa begitu tulus saat ia membuka pintu TM. Lonceng kecil di atas pintu berdenting L. Nia tersenyum, sedikit malu, dan menyerahkan rok itu. Ia memperhatikan Taufik bekerja,
Jari-jarinya lincah menari di atas kain, setiap jahitan begitu rapi, seolah ia sedang menciptakan karya seni. Di tengah suara mesin jahit yang berdengung pelan, mereka mulai berbincang. Taufik bercerita tentang masa kecilnya di sebuah kampung kecil di pinggiran Bandung, di mana ia belajar menjahit dari ibunya. Bu selalu bilang, menjahit itu seperti menceritakan kisah. Katanya, matanya memandang kain dengan penuh perhatian. Setiap jahitan punya makna, dan kalau kita sabar, hasilnya akan indah. Dia terpeso. Nah, oleh cara Taufik berbicara sederhana, tapi penuh makna, seolah setiap kata yang ia ucapkan ditenun dengan hati. Saat Taufik selesai memperbaiki rok, Nia mencoba membayar lebih sebagai tanda terima kasih. Tapi Taufik menggeleng dengan senyum, cukup bayar sesuai harga. Mbak, menjahit ini sudah kebahagiaanku, kah? Tanya, membuat Nia tersipu. Ia memperhatikan tangan Taufik yang kasar karena kerja keras, namun lembut saat menyentuh kain dan merasa ada sesuatu yang istimewa tentangnya. Sebelum pergi, Nia bertanya, "Kau selalu begitu teliti. Apa yang membuatmu begitu mencintai pekerjaan ini?" Taufik tersenyum kecil, seolah menyimpan rahasia. Menjahit mengajarkanku untuk memperbaiki hal-hal yang rusak, Mbak Bude. Bukan cuma kain, tapi juga hati orang-orang, kalau bisa. Jawabnya, nadanya santai tapi penuh makna. Perbincangan mereka berlanjut di depan tiang, di bawah sinar lampu jalan yang mulai menyala. Nia menceritakan tentang pekerjaannya sebagai jurnalis, tentang tekanan untuk selalu mengejar berita besar, dan tentang mimpinya menulis tentang kehidupan orang-orang kecil di Bandung yang sering terlupakan. Taufik mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk, matanya penuh empati. "Mbak Nia hebat," katanya tiba-tiba, membuat Nia tersipu lagi. Cerita-cerita itu penting. Orang seperti aku nggak punya suara, tapi lewat tulisan Mbak, mungkin dunia bisa dengar. Nia merasa hatinya menghangat. Terkejut oleh kepekaan Taufik terhadap mimpinya. Malam itu, saat Nia berjalan pulang ke apartemennya di kawasan Dago, pikirannya dipenuhi oleh Taufik. Ia teringat senyumnya, ceritanya tentang ibunya, dan kebaikan kecil yang ia tunjukkan dengan menol. Aku yang lebih. Ada debar di dadanya, sesuatu yang membuatnya ingin kembali ke Tiamai itu. Bukan hanya untuk memperbaiki pakaian, tapi untuk mendengar lebih banyak cerita Taufik. Namun, di sudut hati, ia tahu bahwa perasaan ini akan membawanya pada tantangan besar. Ayahnya, Pak Budi, tak akan pernah menerima seorang penjahit sebagai bagian dari keluarganya. Ia sering mendengar ayahnya berbicara tentang pria yang pantas untuknya, seorang editor, pengusaha, atau setidaknya seseorang dengan nama besar di dunia media. "Kau harus menjaga reputasimu, Nia," katanya suatu malam. Nadanya penuh harapan tapi tegas. Di jalanan Bandung, bisik-bisik tentang Nia mulai menyebar. Di warung kopi dekat kantor surat kabar, seorang pelanggan berkomentar, "Nia itu sering ke tim penjahit di Baga, ya? Apa cuma urusan baju?" Teman sejawat Nia, yang kebetulan mendengar, terkekeh. Mungkin dia suka jahitannya rapi. Tapi, serius, penjahit? Dia kan jurnalis top. Nia belum mendengar bisik-bisik itu, tapi ia merasakan tatapan penasaran dari beberapa rekan kerja saat ia menyebutkan Tiamai Taufik. Ia memilih mengabaikannya, tapi di dalam hati, ia merasa tekanan perlahan membesar. Sementara itu, Taufik, yang kini bekerja sendirian di timnya hingga larut malam, memikirkan Nia. Ia tersenyum sendiri mengingat obrolan mereka, matanya memandang rok yang baru saja ia perbaiki. Ia tahu orang-orang memandang rendah profesinya, tapi ia juga tahu bahwa hidupnya menyimpan lebih dari yang terlihat. Di balik tumpukan kain dan mesin jahit tua, ada rahasia yang ia pendam, sesuatu yang bahkan dia belum tahu. Untuk saat ini, ia hanya menikmati perasaan hangat yang muncul setiap kali Nia melangkah masuk ke timnya, membawa senyum yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Saat Nia berbaring di tempat tidurnya malam itu, memandang langit Bandung yang penuh bintang melalui jendela, ia memikirkan Taufik. Jaket dan rok yang ia perbaiki terlipat rapi di kursi, tapi pikiran ia tertuju pada pria di balik jahitan-jahitan itu.
Ia tahu ini baru permulaan, tapi hatinya berbisik bahwa pertemuan di Timai itu bukan kebetulan di tengah jalanan kuno Bandung di antara benang D. Ankain, takdir telah mempertemukan mereka. Namun, apakah cinta ini cukup kuat untuk menghadapi dunia yang penuh dengan penilaian? Malam di Bandung membawa udara sejuk yang menyelinap melalui jendela-jendela terbuka, membawa aroma bunga malam dan kopi dari warung-warung di kawasan Braga. Nia kini sering menyempatkan diri mampir ke TMI Taufik, bukan hanya untuk memperbaiki pakaian, tetapi untuk sesuatu yang lebih dalam, obrolan ringan yang kini terasa seperti ritual harian. Tim kecil itu, dengan mesin jahit tua dan tumpukan kain warna-warni, telah menjadi tempat perlindungan baginya dari tekanan pekerjaan sebagai jurnalis. Setiap kali lonceng pintu berdenting, Taufik selalu menyambutnya dengan senyum yang sama, hangat dan tulus, seolah dunia di luar TM itu tak pernah mengganggunya. Mbak Nia, apalagi yang robek hari ini? Candanya membuat Nia tertawa sambil menunjukkan blus yang sedikit koyak di lengan. Nia mulai memperhatikan sisi lain dari Taufik yang membuat hatinya semakin terpikat. Suatu sore, saat ia tiba di TM, ia melihat Taufik sedang menjahit tumpukan baju kecil untuk anak-anak yatim dari panti asuhan di ujung jalan. Ia bekerja tanpa bayaran, jari-jarinya lincah menjahit dengan penuh perhatian. Wajahnya tenang namun penuh keikhlasan. "Ini untuk anak-anak di panti?" katanya saat dia bertanya. Nadanya sederhana seolah itu bukan hal besar, mereka nggak punya banyak baju. "Jadi aku bantu sedikit." Nia terdiam, hatinya tersentuh. Ia melihat Taufik bukan hanya sebagai penjahit, tetapi sebagai seseorang yang membawa kebaikan tanpa mengharapkan imbalan. Obrolan mereka mulai meluas, melampaui kain dan jahitan di bawah lampu TM yang temaram. Nia menceritakan mimpinya untuk menulis artikel tentang kehidupan orang-orang kecil di Bandung, pedagang kaki lima, pekerja pasar, dan anak-anak yang bermimpi besar meski hidup dalam keterbatasan. "Aku ingin cerita mereka didengar, Taufik," katanya, matanya berbinar. "Mereka adalah jantung kota ini." Taufik mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berbagi mimpinya sendiri. "Aku ingin punya XNJMI suatu hari nanti," katanya, suaranya penuh harapan, "bukan untuk jadi kaya, tapi untuk mengajarkan anak-anak seperti di panti itu cara menjahit, supaya mereka punya keterampilan untuk hidup." Dia tersenyum, terpesona oleh visi Taufik yang sederhana namun tulus. Suatu hari, setelah sebuah wawancara yang melelahkan, Nia membawa hadiah kecil untuk Taufik, sebuah buku catatan kecil dengan sampul kulit, tempat ia bisa mencatat ide-ide untuk desainnya. "Ini untukmu," katanya, sedikit malu-malu. "Supaya mimpimu tentang XNJMI itu bisa mulai ditulis." Taufik menerima hadiah itu dengan senyum lebar, matanya berbinar. "Makasih, Mbak Nia, aku juga punya sesuatu untukmu," katanya. Lalu mengeluarkan sebuah kain kecil yang telah ia suling sendiri, dihiasi sulaman bunga melati yang halus. "Ini cuma kain kecil, tapi aku harap kamu suka," katanya, wajahnya memerah. Nia memegang kain itu, jari-jarinya mengusap sulaman yang begitu teliti, dan merasa hatinya dipenuhi kehangatan. Saat itulah Nia menyadari bahwa ia telah jatuh cinta. Setiap jahitan Taufik, setiap cerita tentang mimpinya, setiap kebaikan kecil yang ia lakukan, membuatnya semakin yakin kain sulam itu kini selalu ia bawa di tasnya. Seperti pengingat akan Taufik yang selalu ada di pikirannya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada kekhawatiran yang semakin membesar. Ayahnya, Pak Budi, mulai memperhatikan kebiasaan Nia yang sering mampir ke TMI. "Kau terlalu sering ke tempat itu," katanya suatu malam di meja makan, alisnya berkerut. "Jangan sampai orang salah paham, Nia. Reputasimu sebagai jurnalis harus dijaga." Nia hanya mengangguk, tapi hatinya memberontak, membayangkan Taufik yang sedang menjahit di bawah lampu TM, senyumnya yang tak pernah pudar. Di jalanan Bandung, bisik-bisik tentang mereka semakin keras. Di warung kopi dekat kantor surat kabar, seorang rekan kerja Nia berkomentar, "Nia itu sekarang tiap hari ke TM penjahit di Braga." "Apa cuma urusan baju?" "Ya." Teman lainnya tercekah, "Penjahit."
Nia kan bisa dapat pria yang lebih cocok untuk karirnya. Nia mendengar beberapa candaan itu dari rekan-rekannya. Tapi ia memilih mengabaikannya meski tekanan mulai terasa di dadanya. Taufik juga mendengar bisik-bisik itu dari pelanggan di timnya, tapi ia tetap tersenyum, matanya penuh tekad. Ia tahu apa yang orang pikirkan tentangnya, tapi ia juga tahu bahwa hidupnya menyimpan lebih dari yang terlihat di permukaan. Malam itu, di apartemennya, Nia memegang kain sulam dari Taufik, jari-jarinya mengusap sulaman bunga melati yang halus. Ia tahu bahwa cinta ini, meski indah, akan membawanya pada tantangan besar. Ayahnya, masyarakat, dan bahkan dirinya sendiri mulai mempertanyakan apakah ia cukup kuat untuk melawan arus. Tapi setiap kali ia memikirkan Taufik, pria yang menjahit baju untuk anak-anak yatim, yang bermimpi tentang ex-ing Gimei, yang memberikan kain sulam, dengan senyum malu-malu ia merasa hatinya semakin mantap. Di sisi lain, Taufik yang kini bekerja hingga larut di timnya. Ia hanya ingin menikmati momen-momen kecil bersamanya. Saat Nia menutup matanya malam itu, memegang kain sulam di tangannya, ia tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Jalanan kuno Bandung, dengan segala pesonanya, telah menjadi saksi cinta mereka. Namun, di depan, ada badai yang menanti, badai yang akan menguji kekuatan hati mereka dan mengungkapkan rahasia yang masih tersembunyi. Malam di rumah keluarga Nia di kawasan Dago terasa lebih gelap dari biasanya. Meski lampu-lampu di ruang tamu menyala terang, Nia duduk di sofa. Tangannya mencengkeram kain sulam bunga melati dari Taufik. Jantungnya berdegup kencang saat ia mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Ia tahu malam ini akan mengubah segalanya. Dengan suara yang bergetar, namun teguh, ia memandang ayahnya, Pak Budi, yang sedang membaca laporan di meja makan. "Ayah, aku ingin menikah dengan Taufik," katanya. Setiap kata terucap dengan hati-hati, seolah meniti jalan yang rapuh. Pak Budi menurunkan kacamatanya, wajahnya memerah dalam sekejap, matanya menyipit, penuh kemarahan yang terkendali. "Taufik, penjahit itu..." Suaranya menggelegar, mengguncang keheningan rumah. "Nia, kau jurnalis terkenal, anakku yang membawa nama keluarga ini. Kau pikir aku akan membiarkanmu membuang masa depanmu untuk pria yang hidup dengan benang dan mesin jahit?" Ibu Nia, yang duduk di sudut ruangan dengan secangkir teh, menunduk. Tangannya gemetar memegang cangkir, tak berani menyela. Nia mencoba menjelaskan tentang kebaikan Taufik, tentang mimpinya yang besar, meski ia hanya penjahit, tentang bagaimana ia membuatnya merasa utuh. Tapi kata-katanya tenggelam dalam amarah ayahnya. "Cukup," bentak Pak Budi, "mulai besok kau dilarang ke Tiamai itu. Aku akan mencarikan pria yang layak untukmu." Malam itu, Nia dikurung di kamarnya, pintu terkunci, hatinya hancur seperti kain yang robek tak bisa dijahit kembali. Di jalanan Bandung, kabar tentang pertengkaran Nia dan ayahnya menyebar cepat, seperti angin yang membawa daun kering. Di warung kopi dekat kawasan Braga, rekan-rekan Nia mulai berbisik. "Nia benar-benar serius sama penjahit itu?" tanya seorang jurnalis junior, nadanya penuh keheranan. "Dia kan bisa dapat editor atau pengusaha," sahut yang lain, menggelengkan kepala. Taufik juga merasakan tekanan itu. Pelanggan di timnya mulai memandangnya dengan tatapan aneh, beberapa dengan candaan yang menyakitkan. "Kau nekat juga, ya, dekati jurnalis terkenal," kata seorang pelanggan sambil terkekeh. Tapi Taufik hanya tersenyum kecut. Ia mencoba menghubungi Nia, menelepon, dan mengirim pesan, tapi tak ada jawaban. Setiap malam, ia berdiri di depan timnya, memandang jalanan kosong, berharap melihat Nia berjalan dengan tas lempangnya, tapi hanya keheningan yang menyapa. Sementara itu, di rumah, Pak Budi mengatur pertemuan antara Nia dan seorang editor kaya bernama Reza, pria yang dianggapnya pantas untuk putrinya. Reza datang dengan setelan mahal dan senyum percaya diri. Berbicara tentang ambisinya di dunia media dan koneksi-koneksinya yang luas, Nia duduk diam di meja makan, pikirannya melayang ke Taufik, kejahitan rapi di jaketnya, ke kain sulam yang selalu ia bawa, ke senyumnya yang membuat dunia terasa lebih ringan.
Pertemuan itu berakhir dengan Nia menolak Reza dengan sopan namun tegas, membuat ayahnya semakin marah. "Kau membangkang demi penjahit itu?" teriak Pak Budi, suaranya penuh kekecewaan. "Apa yang bisa dia berikan untukmu, Nia? Hidup penuh benang dan kain?" Nia tak menjawab, hanya menunduk. Hatinya terasa seperti terjepit di antara mesin jahit yang tak berhenti berputar. Tekanan dari keluarga dan pandangan masyarakat mulai membebani Nia. Ia kehilangan nafsu makan, wajahnya memucat, dan tubuhnya melemah. Ia terus memegang kain sulam dari Taufik, jari-jarinya mengusap sulaman bunga melati, seolah itu satu-satunya yang menahannya dari kehancuran. Suatu malam, setelah berjam-jam menangis di kamarnya, ia pingsan. Kain sulam terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai. Ketika sadar, ia sudah berada di rumah sakit. Terbaring di ranjang dengan infus di lengannya, dalam delirinya, ia terus memanggil nama Taufik, suaranya lemah tapi penuh kerinduan. Seorang perawat yang mendengarnya menggelengkan kepala. Tak tahu siapa Taufik yang dimaksud, tapi mencatat nama itu dengan hati-hati. Pak Budi, yang selama ini keras kepala, mulai goyah melihat kondisi putrinya. Ia duduk di sisi ranjang Nia, memandang wajah pucat anaknya yang terus menyebut nama Taufik. Untuk pertama kalinya, ia mempertanyakan keputusannya. "Apa aku terlalu keras pada Nia?" Gumamnya, matanya berkaca-kaca. Ia teringat tatapan Nia saat berbicara tentang Taufik, penuh cinta dan keyakinan, sesuatu yang tak pernah ia lihat saat Nia bertemu pria lain dengan hati yang berat. Ia memutuskan untuk mencari Taufik, pria yang selama ini ia anggap tak layak, demi memastikan pap yang benar-benar membuat putrinya bahagia. Di TMI-nya, Taufik bekerja hingga larut, jari-jarinya menjahit dengan mekanis, tapi pikirannya dipenuhi kekhawatiran. Ia merindukan Nia, merindukan tawa kecilnya saat mereka mengobrol, merindukan cara ia memandangnya seolah ia lebih dari sekadar penjahit. Ketika seorang pelanggan memberitahunya bahwa Nia dirawat di rumah sakit, jantungnya seperti terhenti. Ia menutup TM dengan tergesa, mengambil jaketnya, dan berlari menuju rumah sakit, bertekad untuk berada di sisi Nia. Apapun yang terjadi, jalanan Bandung yang sejuk kini terasa dingin. Tapi di dalam hatinya, ada secercah harapan dan sebuah rahasia yang akan segera terungkap. Di kamar rumah sakit yang diterangi lampu neon pucat, Nia terbaring lemah, tubuhnya masih terhubung dengan selang infus. Suara monitor jantung berdengung pelan, mengisi keheningan ruangan yang dingin. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka dengan derit pelan, dan Taufik melangkah masuk. Napasnya tersengal setelah berlari melintasi jalanan Bandung yang basah oleh hujan malam. Jaketnya yang sederhana basah kuyup, tapi matanya penuh kehangatan saat ia melihat Nia. Ia berlutut di sisi ranjang, menggenggam tangan Nia yang dingin. "Nia, aku di sini," bisiknya. Suaranya lembut, namun penuh kekuatan. Nia membuka matanya perlahan, dan saat melihat Taufik, senyum kecil muncul di wajahnya yang pucat. "Taufik, kau datang?" katanya. Suaranya lemah, tapi dipenuhi kebahagiaan. Jari-jarinya meremas kain sulam bunga melati yang masih ia pegang. Pak Budi, yang berdiri di sudut ruangan, dengan tangan terlipat, menyaksikan momen itu dalam diam. Selama ini, ia hanya melihat Taufik sebagai penjahit biasa, seseorang yang tak pantas mendampingi putrinya yang berbakat. Namun, melihat cara Taufik memandang Nia, mendengar ketulusan dalam suaranya, ia merasa hatinya terenyuh. Kebaikan Taufik yang tercermin dalam setiap gerakannya bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan status atau harta. Dengan langkah pelan, Pak Budi mendekati mereka. "Taufik," katanya, suaranya bergetar, "jika kau benar-benar membuat Nia bahagia, aku tak punya hak untuk menghalangi." Taufik menoleh, matanya penuh rasa syukur dan hanya mengangguk, tak mampu berkata-kata. Hari-hari berikutnya, Nia mulai pulih. Warna kembali ke wajahnya dan semangatnya perlahan bangkit, seperti benang yang ditenun kembali menjadi kain itu. Taufik tak pernah jauh dari sisinya.
membawa cerita-cerita kecil dari jalanan Braga untuk membuatnya tersenyum tentang anak-anak yatim yang memamerkan baju baru yang ia jahit, atau tentang pedagang kopi yang menggodanya karena selalu menunggu jurnalis cantik. Ketika Nia akhirnya diperbolehkan pulang, ia dan Taufik mulai merencanakan masa depan mereka. Mereka memutuskan untuk mengadakan pernikahan sederhana di TMI Taufik, tempat yang telah menjadi saksi awal cinta mereka. Tim ini adalah tempat kita pertama kali bertemu, kata Nia, memegang tangan Taufik sambil memandang mesin jahit tua di sudut ruangan. Di sini kita akan memulai hidup baru bersama. Persiapan pernikahan berlangsung dengan penuh kehangatan. Para pelanggan TM yang awalnya penuh bisik-bisik tentang hubungan mereka, kini ikut membantu dengan antusias. Seorang pedagang kain menyumbang beberapa meter kain warna-warni untuk dekorasi. Anak-anak dari panti asuhan membantu menyusun bunga-bunga sederhana, dan pemilik warung kopi di seberang jalan menawarkan kopi dan camilan untuk para tamu. Tim Mai yang kecil itu berubah menjadi ruang penuh cinta dengan aroma kain baru dan kopi Bandung yang menggoda. Nia dan Taufik juga berbagi rencana besar mereka, membuka XIJ gratis untuk anak-anak yatim, tempat mereka bisa belajar keterampilan menjahit dan membangun masa depan. Ini untuk mereka yang punya mimpi, seperti aku dulu, kata Taufik kepada para pelanggan yang datang membantu, suaranya penuh harapan. Pak Budi, yang kini telah melunak, ikut terlibat dalam persiapan. Ia datang ke TMI untuk pertama kalinya. Bukan dengan tatapan merendahkan, melainkan dengan rasa hormat. Ia melihat Taufik mengatur dekorasi dengan penuh perhatian, berbicara dengan anak-anak panti asuhan dengan kelembutan. Dan ia mulai memahami mengapa Nia memilih pria ini. Aku salah menilaimu, Taufik, katanya suatu sore saat mereka duduk bersama di depan TM, memandang jalanan Braga yang ramai. Kau punya hati yang besar, Taufik tersenyum, menjawab dengan sederhana. Saya cuma ingin Nia bahagia, Pak. Malam sebelum pernikahan, Nia dan Taufik duduk di trotoar di depan TMI. Di bawah langit Bandung yang berkilauan dengan bintang, mereka memandang bangunan-bangunan tua yang berdiri kokoh di sekitar mereka, mendengar suara gemerisik daun dan klakson jauh di kejauhan. Kau tahu, Taufik, kata Nia, memegang kain sulam yang selalu ia bawa, aku tak pernah menyangka hidupku akan berubah seperti ini. Tapi aku tak pernah merasa sebahagia ini. Taufik menggenggam tangannya, matanya penuh cinta. Dan aku tak pernah menyangka seorang jurnalis terkenal akan mau masuk ke tim kecilku. Candanya membuat Nia tertawa lepas. Di bawah lampu jalan yang temaram, mereka merasa dunia ini hanya milik mereka berdua, meski bayang-bayang rahasia Taufik masih menanti untuk diungkap. Pagi di Bandung menyapa dengan sinar matahari yang lembut, menyelinap melalui celah-celah bangunan tua di kawasan Braga, menerangi TMI kecil Taufik yang kini berubah menjadi panggung perayaan. Kain warna-warni yang disumbangkan pedagang pasar tergantung rapi di sekitar TM. Bunga-bunga sederhana dari anak-anak panti asuhan menghiasi meja-meja kayu. Dan aroma kopi Bandung serta sat dari warung sebelah memenuhi udara. Nia berdiri anggun dalam kebaya putih sederhana. Kain sulam bunga melati dari Taufik berkilau di pergelangan tangannya, mencerminkan cahaya pagi. Taufik di sampingnya tampil gagah dengan beskap hitam yang dipinjam dari seorang pelanggan setia. Senyumnya penuh kehangatan dan sedikit gugup. Tim yang biasanya dipenuhi suara mesin jahit kini hidup dengan tawa, doa, dan ucapan selamat dari para pelanggan, anak-anak panti asuhan, dan warga sekitar yang datang untuk merayakan cinta mereka. Namun, tepat sebelum ustaz setempat memulai doa pembuka, sebuah pemandangan tak terduga membuat kerumunan terdiam. Dari ujung jalan Braga, deretan mobil van modern berkilau di bawah sinar matahari melaju perlahan menuju TMI. Di belakangnya, beberapa truk berlogo perusahaan mode ternama ikut melaju, membuat para tamu menoleh dengan mulut ternganga. Bisik-bisik mulai terdengar di antara kerumunan. Itu apa? Keluarga Nia punya bisnis besar, tanya seorang pelanggan TM kepada tetangganya. Bukan, itu kayaknya dari butik terkenal, sahut yang lain. Matanya melebar. Nia memandang Taufik dengan kebingungan, alisnya berkerut.
Taufik hanya tersenyum kecil. Matanya berkilau dengan rahasia yang selama ini ia simpan. Seorang wanita berpakaian rapi turun dari salah satu mobil, membawa map berisi dokumen, dan mendekati Taufik. "Pak Taufik, kontrak untuk koleksi baru sudah siap," katanya, menyerahkan map itu dengan hormat. Nia meremas tangan Taufik, suaranya penuh rasa ingin tahu. "Taufik, apa ini semua?" Taufik menggenggam tangannya lebih erat, menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Di depan semua orang para pelanggan yang kini menahan napas, Pak Budi yang berdiri dengan mata melebar, dan anak-anak panti asuhan yang berdesakan untuk mendengar Taufik mengungkapkan rahasianya. Ia bukan sekadar penjahit di tim kecil itu. Ia adalah desainer mode ternama yang selama ini menyembunyikan identitasnya di balik nama samaran. Menciptakan koleksi-koleksi yang dipakai oleh selebritas dan dipamerkan di butik-butik besar di Jakarta dan Bandung. Tim kecilnya adalah tempat ia kembali ke akarnya. Menjahit dengan tangan sendiri untuk tetap terhubung dengan kehidupan sederhana yang menginspirasinya untuk anak-anak yatim dan warga kecil yang datang dengan pakaian robek. Keheningan sesaat menyelimuti Tiang Mei, lalu meledak menjadi sorak-sorai dan tawa tak percaya. Seorang anak dari panti asuhan berteriak, "Kak Taufik ternyata orang hebat." Sambil melompat-lompat, membuat semua orang tertawa. Para pelanggan TM yang selama ini hanya mengenal Taufik sebagai penjahit biasa bertepuk tangan, beberapa menggelengkan kepala dengan kagum. Pak Budi yang pernah merendahkan Taufik berdiri membatu. Wajahnya bercampur antara kagum dan rasa malu. Ia teringat semua kata-kata kerasnya, semua praduga tentang penjahit yang tak punya masa depan. Nia, di sisi lain, tak terlihat terkejut, matanya berkaca-kaca, tapi penuh cinta. Ia melangkah lebih dekat ke Taufik, tangannya masih menggenggam tangan suaminya. "Aku mencintaimu bukan karena nama besar atau koleksi yang kau buat, Taufik," katanya. Suaranya mantap meski penuh emosi. "Aku mencintaimu karena kau yang menjahit baju untuk anak-anak yatim, yang memberikan kain sulam ini yang membuatku merasa utuh." Upacara pernikahan berlangsung dengan penuh kehangatan, diiringi doa-doa kusyuk dari ustaz dan tawa riang dari para tamu. Ketika Nia dan Taufik resmi menjadi suami istri, mereka berdiri di tengah Tiang Mei, dikelilingi oleh orang-orang yang kini memandang mereka dengan kekaguman. Bersama, mereka mengumumkan rencana besar yang telah mereka susun dalam diam. Dengan dukungan perusahaan mode Taufik, mereka akan membuka X-Injemai gratis untuk anak-anak yatim, lengkap dengan kelas menjahit dan desain untuk memberi mereka keterampilan hidup. Selain itu, Nia berbagi rencananya untuk menulis serial artikel tentang kehidupan anak-anak panti dan pekerja kecil di Bandung, memastikan suara mereka didengar dunia. "Ini untuk kota kita," kata Taufik. Suaranya penuh semangat, bergema di antara tumpukan kain, "untuk anak-anak yang bermimpi, untuk Bandung yang kita cintai." Sorak-sorai kembali menggema, lebih keras dari sebelumnya. Beberapa tamu menitikkan air mata, terharu oleh visi pasangan ini. Pak Budi, yang kini sepenuhnya menerima Taufik, melangkah maju dan memeluk menantunya. Sebuah isyarat yang membuat Nia tersenyum lebar, hatinya penuh kelegaan. Malam itu, TMI berubah menjadi pesta rakyat yang meriah. Musik angklung mengalun dari pengeras suara sederhana. Anak-anak panti menari dengan riang, dan hidangan sate, rujak, dan kopi Bandung disantap bersama di bawah lampu-lampu TM. Nia dan Taufik berdansa di tengah kerumunan, tangan mereka saling bertaut, tawa mereka menyatu dengan suara kota yang tak pernah tidur. Saat malam semakin larut, Nia dan Taufik berdiri di trotoar di depan Tiang Mei, memandang jalanan Braga yang berkilau di bawah sinar bulan. Bangunan-bangunan tua berdiri kokoh di sekitar mereka, seolah menjadi saksi bisu perjalanan mereka. Jalanan Bandung yang dulu hanya tempat Nia membawa jaket robek, kini menjadi fondasi cinta mereka. Mereka telah melewati badai prasangka, mengungkap rahasia yang mengubah pandangan semua orang, dan membangun mimpi yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Kain sulam bunga melati di pergelangannya, seolah berbisik tentang perjalanan mereka dari jahitan pertama di TM kecil hingga pelaminan di bawah bintang-bintang bersama. Mereka tak hanya menjahit kain,
tetapi juga menjahit harapan untuk kota dan komunitas yang mereka cintai.